Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min haula'i al-arba'. Ikhwas sekalian rahimakumullah, kembali kita membaca karya Syekh Jamil Zainu tentang khudh aqidataka minal kitabi was sunnah. Ambillah akidahmu dari kitab dan sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang arkan al-ibadah, ya, tentang rukun-rukun ibadah. Di mana ibadah itu terbangun di atas 3 rukun. Siapa yang masih ingat? Ibadah itu dibangun di atas 3 rukun. Ada yang ingat? Tunjuk jari yang ingat. Ya? Iman, Islam dan ihsan, ya, itu tingkatan-tingkatan agama, ya, bukan rukun ibadah. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Layak mendapatkan tambahan istri. Ya. Ada 3, ya. Ada mahabbah, cinta, kemudian roja, berharap, dan ada al-khauf, rasa takut, ya. Siapa yang terkumpul padanya 3 rukun ini, insyaallah ibadahnya benar, ya, ibadahnya akan konsisten, ibadahnya akan baik. Ya, gambaran sederhananya, kalau antum bekerja, ya, kemudian pekerjaan antum dibangun di atas 3 pondasi ini. Antum kerja karena suka, cinta, mahabbah, ya, cinta kepada lembaganya, ya, cinta kepada atasannya, cinta kepada pekerjaan itu sendiri, ya, yakin hasilnya bagus, ya, karena pekerjaan antum dibangun di atas cinta, menyukai profesi antum tuh, menyukai pekerjaan antum. Ditambah bahwa ada yang diharapkan, roja, ya, sudah memang suka dengan pekerjaan itu, loyal dengan lembaganya, antum juga berharap, ya, ada yang diharapkan, ya. Apa yang diharapkan? Ya dapat, ya, hak antum karena bekerja, punya hak untuk mendapatkan salary, dapat gaji, ya. Kemudian ada rasa takut, kalau saya tidak profesional dalam bekerja, ya,
maka hak saya mungkin terkurangi. Ya. Ini bukan hanya masalah dunia, masalah akhirat juga sama. Ya, dalam ibadah ya harus dibangun di atas itu. Ada mahabbah, cinta. Orang itu ibadah karena apa? Ya saya suka, saya cinta dengan sholat, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada syariat ini, maka saya sholat. Dan saya berharap dengan sholat saya, ya saya mendapatkan pahala. Saya ingin dinilai dengan sholat saya, bahwa amalan saya yang lain pun jadi baik. Ya, karena barometernya ada pada sholat. Ya, idza saluhat saluha sairu amalih. Kalau salatnya baik, maka yang lain akan dinilai baik. Kalau salatnya buruk, yang lain dinilai buruk. Maka saya salat karena saya berharap dapat pahala dengan salat saya. Dan saya takut kalau saya tidak salat atau saya salat tidak benar, salatnya tidak sempurna, saya takut. Karena Allah mengatakan fawailun lil musallin. Yang sholat saja masih diancam, ya celaka, wail, ya bagi orang yang sholat. Siapa mereka? Bukan orang yang meninggalkan sholat, tapi alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang sholatnya ya sahun, ya, lalai dalam sholatnya. Bukan melalaikan sholat, lalai dalam sholatnya. Ya, rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, ya itu yang lalai saja diancam, apalagi memang tidak sholat, meninggalkan sholat. Ya saya takut karena Allah mengatakan ma salakakum fi saqar. Ya, ketika penghuni surga nanya kepada penghuni neraka, ya terjadi dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Kata penghuni surga, masalah kakum fi saqar. Apa yang membuat kamu masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Dijawab oleh mereka, ya saya dulu tidak termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Ya. Jadi kalau ibadah kita dibangun di atas 3 rukun tadi, ya ada mahabbah, cinta, ya ada roja, ada yang kita harapkan, dan ada khauf. Insyaallah ibadah kita akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, akan continue ibadah itu, akan istiqomah dalam ibadah itu, ya. Baik. Masih kaitannya dengan ibadah, ya. Pertanyaan kelima. Apa yang kelima? Ma huwal ihsan? Ma huwa al-ihsanu fil ibadati? Apa yang dimaksud dengan ihsan di dalam beribadah? Ya, bukan ihsanuddin ya. Apa itu ihsan dalam ibadah? Ya. Al-ihsan, ya, yang dimaksud dengan ihsan, kalau ihsan secara bahasa ya orang berbuat baik, ya. Kapan ibadah itu dikatakan benar-benar baik, ya, sampai pada tingkat ihsan, dan ihsan itu tingkat paling tinggi di dalam agama. Tadi yang disampaikan oleh Pak Yoyo, ya. Jadi maratibuddin, tingkatan agama itu dari yang paling rendah Islam. Ya, Islam itu rendah tingkatannya karena baru sampai pada amalan-amalan yang zahir saja, yang kelihatan. Ya. Naik lebih tinggi lagi adalah ketika orang sampai pada derajat beriman, ya, meyakininya dengan hati. Ya. Kemudian lebih tinggi lagi adalah kalau orang sudah sampai pada derajat ihsan. Ya. Apa itu ihsan? Ya. Al-ihsanu huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Ihsan itu adalah muraqabah. Muraqabah itu adalah perasaan senantiasa diawasi.
perasaan dinilai, perasaan diperhatikan oleh Allah, diawasi oleh Allah. Fil ibadah, di saat seorang beribadah, maka dia merasa ibadahnya itu apa? Dalam monitor Allah, dalam pengawasan Allah, dilihat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, alladzi yaraka hina taqum. Ya. Dialah Allah yang melihatmu ketika engkau berdiri tegak salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan dialah Allah yang melihat dirimu ketika sujud, ya, dalam surat Asy-Syu'ara. Ya. Jadi orang merasa diawasi Allah dalam ibadahnya, dalam salatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis panjang yang dikenal dengan hadis Jibril, ya, di antara potongan hadis Jibril adalah ketika Jibril bertanya tentang al-ihsan, ya, bertanya Islam, akhbirni anil Islam, dijawab oleh Nabi tentang apa itu Islam, ya. Kemudian akhbirni anil iman, beritahukan aku apa itu iman. Makanya Nabi jawab tentang perkara-perkara keimanan. Kemudian pertanyaan ketiga adalah akhbirni anil ihsan, beritahukan aku apa itu ihsan. Maka Nabi menjawab, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan dengan mata batinmu engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarah, kalau engkau tidak sanggup, tidak bisa melihat Allah dengan mata batinmu, menghadirkan Allah itu ada di depanmu, ya, maka fa innahu yara, yakinilah bahwa Allah itu senantiasa melihat dirimu. Rawahu Muslim. Nah, ini tingkat paling tinggi dalam beribadah, ketika seorang sudah sampai pada maqam al-ihsan. Gambaran sederhananya begini, ya. Ketika antum bekerja, kemudian di saat bekerja antum selalu hadir dalam bayangan antum, wah ini saya dilihat ini. Atau antum seakan-akan melihat supervisor antum ada depan antum. Kira-kira bekerjanya mau santai, mau leha-leha? Tidak mungkin, ya. Karena bayangan supervisor itu lewat, ya, mandornya lewat, ya. Lagi nunjuk lagi. Kamu kalau nggak bener, ini hukumannya. Kamu kalau bagus, ini rewardnya misalnya. Ini hadiahnya. Ini adalah upahnya. Ini adalah orang pasti dalam bekerja akan berusaha yang terbaik. Kalau menghadirkan itu susah, maka kita yakin saya senantiasa dimonitor, ya. Ada supervisor yang selalu melihat saya. Dari mana? Itu ada CCTV-nya, ya. Kira-kira mau santai ibadahnya? Enggak. Kerjanya mau santai? Enggak, ya. Apalagi ini zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangankan yang terlihat, jangankan yang terlihat, yang tidak terlihat oleh mata Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu zat yang tahu mana mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Yakin itu. Ibadahnya pasti berusaha sebaik mungkin. Kenapa? Saya senantiasa dilihat Allah. Malu kalau pas saya sholat saya bercanda. Malu kalau saya saum
kemudian begitu wudu korupsi air wudu. Ya kan? Siapa yang tahu orang berkumur itu sambil minum? Kan ada yang tahu. Ya. Itu ihsan. Ya. Dan ini susah. Perlu dilatih, ya. Menghadirkan rasa senantiasa dimuraqabah, senantiasa dilihat, senantiasa dimonitor, senantiasa diperhatikan itu berat. Ya. Sehingga dalam ibadah itu bukan sekedar ikhlas harus, ya. Ikhlas dalam beribadah harus seorang ibadahnya ikhlas. Kemudian mutabaah. Apa itu mutabaah? Mencontoh, meniru Nabi, ya, harus meniru Nabi. Apa yang ditiru dalam ibadah kepada Nabi itu? Apa saja yang harus ditiru? Masih ingat nggak? Kita dalam mutabaah meniru Nabi itu dalam hal apa saja? Hah? Perbuatan, ucapan. Ada yang ingat nggak? Ini kita mau PAS ini. Perlu PAS ya? Apa? Tadi ada yang nyebut. Sini, ada yang nyebut. Sebabnya, ya. Sebab ibadah harus sama dengan sebab yang Nabi sebutkan. Apalagi jenisnya harus sama. Kalau Nabi motong kambing, ya kita kambing kurbannya, jangan ayam. Ya, kurban itu sudah ada jenisnya, sapi, kambing, unta. Loh kita, enggak, saya orang kaya, saya bisa motong kuda, enggak boleh. Jenisnya beda. Apalagi jumlahnya. Ada ibadah yang jumlahnya sudah ditetapkan. Ya jangan karena lagi semangat nambah sendiri jumlahnya. Atau karena sedang tidak semangat ngurangi jumlah. Ya. Saya lagi capek ini. Boleh enggak saya salat maghribnya 2 rakaat saja? Ya enggak boleh. Salat maghrib ketetapannya 3 rakaat. Ya. Sudah ada jumlahnya. Ya. Puasa Ramadan jumlahnya sudah jelas, 29 atau 30 hari. Ya. Kemudian tanpa sebab kita ingin ngurangi jumlah, nggak boleh. Tawaf sudah ada jumlahnya, 7 putaran. Ya, tapi kan saya tawafnya di lantai 2, Ustaz. Capek lantai 2 itu. Ya. Sudah saya korting saja. Ya. Sebagaimana yang tawaf di lantai 1 jam, saya cukup 1 jam saja di lantai 2. Ya kalau Anda 1 jam lantai 2 tetap juga 7 putaran nggak masalah, tapi kalau kurang ya boleh. Apalagi waktunya, apalagi tempat, apalagi tata caranya, kaifiyatnya, ya itu diikuti, ya. Jadi ibadah itulah ikhlasnya, iya, mutabaahnya, nyontoh nabinya, iya. Ada lagi tambahan dalam ibadah itu, ada 6 hal supaya amal kita dikatakan salih, amal kita itu benar, yaitu adalah an-nushu. Ya. Apa nushu itu? An-nushu itu adalah seorang beribadah, beramal sampai batas maksimal kemampuannya. Jadi kalau antum punya kemampuan maksimal untuk sholat dengan kemampuan 100%, bisa berdiri dengan baik, rukuk dengan baik, sujud dengan baik, ya harus lakukan 100%. Kalau tidak 100%, padahal kemampuan antum 100%, kok melakukannya hanya 80%, berarti ibadah kita, amal kita belum dikatakan saleh. Ibadah kita belum benar. Antum bisa ruku itu lurus, bisa, punggung antum nggak masalah kok, nggak ada masalah dengan punggung antum, bisa ruku dengan lurus. Ternyata belum lurus antum sudah i'tidal. Ada nggak? Rukunya baru begini sudah i'tidal, padahal kemampuan kita 100%, maka tidak dikatakan amal saleh. Ya,
Bisa berdiri, walaupun berdiri itu harus dibantu dengan tongkat. Ya berdirilah dengan tongkat. Tidak ujuk-ujuk duduk sholatnya. Kenapa duduk? Kaki saya cantengan Ustaz. Tapi berangkat dari asrama ke masjid bisa jalan dan gak jatuh juga. Kok begitu sampai langsung duduk? Ya gak boleh. Silahkan berdiri. Gerakan mana yang anta tidak bisa sempurna, lakukan sesuai dengan kemampuan. Saya kesulitan untuk sujud Ustaz, ya sujudnya saja yang dilakukan sesuai kemampuan, tapi berdirinya ya tetap berdiri. Ya, itu namanya an-nushu. Ibadah itu butuh dilakukan sesuai dengan batas kemampuan kita maksimalnya di mana. Kalau kemampuan maksimal kita 80 dan kita kerjakan 80, itu sudah benar. Ya, memang kemampuan saya dia 80. Ya, memang kakinya nggak ada, tangannya nggak ada. Ya sudah, lakukan sesuai dengan kemampuan dia. Dia standarnya 80, lakukan 80. Itu an-nushu. Kemudian yang keempat, ini yang sedang kita bahas, al-muraqabah. Ya. Supaya amal itu saleh dan baik harus ada muraqabah, merasa diawas-awasi oleh Allah. Ya. Senantiasa diawasi oleh Allah. Dipantau, dilihat, dimonitor. Ya. Itu muraqabah. Ya. Kemudian yang kelima, masyhadul minnah. Apa minnah itu? Bahwa ibadah yang kita lakukan harus menghadirkan dalam diri kita, ini taufik Allah. Saya beribadah itu karena pemberian karunia Allah, bukan karena saya sehat, bukan karena fisik saya kuat, bukan, tapi Allah memberikan saya kemampuan untuk saya beribadah. Hadirkan itu supaya tidak apa? Tidak sombong. Ya, sholatnya saya memang Allah yang menganugerahkan, mengaruniakan saya bisa sholat. Berangkatnya saya umroh, berangkatnya saya haji karena memang Allah yang memberikan anugerah itu saya bisa berangkat. Karena belum tentu juga karena punya duit, belum tentu juga karena punya uang lalu bisa berangkat. Banyak orang punya uang juga nggak bisa berangkat. Ya, tapi Allah memudahkan saya berangkat. Allah memudahkan saya untuk berkurban. Alhamdulillah. Hadirkan itu dalam ibadah kita. Kemudian yang terakhir, at-taqsir. Senantiasa merasa bahwa yang kita lakukan belum sempurna. Supaya apa? Supaya termotivasi untuk senantiasa melakukan yang paling baik. Ya. Dia ngerasa kayak sholat saya belum bagus ini, wudhu saya kayak belum bagus, ya, juga terdorong untuk belajar lagi, terdorong untuk ya wudhu sesuai dengan ilmu yang saya dapat ini, ya. Baik, kembali ke al-muraqabah, ya. Jadi bahwa ibadah itu perlu menghadirkan muraqabah dan itulah ihsan, ya, itulah ihsan. Ada sebuah hadis yang menggambarkan bagaimana orang itu bisa sampai
munafik pagi ini? Jadi jawaban apa? Keimanan. Sama dengan Harithah ditanya. Kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana kondisimu wahai Harithah? Pagi ini gimana ente? Faqala asbahtu mu'minan billahi ta'ala haqqan. Ya, pagi ini aku terbangun dalam kondisi beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Ya, makanya di antara azkar sabah apa yang dibaca? Asbahna ala fitratil Islam. Alhamdulillah pagi ini kita terbangun di pagi hari dalam kondisi masih di atas fitrahnya Islam wa kalimatil ikhlas wa ala millati nabiyina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Baca itu. Dan pagi ini aku beriman pada Allah, masih beriman pada Allah dan dengan sesungguh-sungguhnya iman. Ya. Ini kalimat yang berat. Ya. Mengatakan saya iman dengan sebenar-benarnya iman itu kalimat yang berat. Ya. Sehingga para ulama membolehkan mengatakan ada mukminun insyaallah. Saya beriman insyaallah. Kalimat insyaallah bukan keraguan. Ya. Kalau insyaallah itu keraguan, seperti lagunya Anu ketika ditanya, "Apa besok hadir enggak?" Insyaallah. Ya. Insyaallah itu beda. Kalau insyaallah yang ini biasa orang ragu antara hadir dengan tidak dan lebih tepatnya ketidaknya. Ya. Lebih banyak kemana? Ketidakhadirannya. Ya. Tapi supaya bisa berdiplomasi dengan bagus, mengatakan insyaallah. Kalimat jarinya disimpan di hati. Insyaallah. Gitu. Rata-rata kita sudah insyaallah. Boleh seorang dalam bahasa akidah dikatakan al-istifna bil iman. Ya. Mengucapkan pengecualian dalam iman. Ya. Jadi mengatakan ana mukminun insyaallah, saya beriman insyaallah. Maksudnya supaya tidak mentazkiyah diri, tidak menganggap dirinya suci sehingga saya beriman, benar-benar beriman. Ya. Seperti kalimat kalimat berat. Ya, pagi ini saya beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar-benarnya. Maka Rasul nanya berikutnya, "Unzur ila ma taqul." Coba. Hati-hati loh kalimat ini. Benar enggak yang anda ucapkan itu? Kamu beriman dengan sebenar-benarnya iman. Coba lihat apa yang kamu ucapkan itu. Perhatikan yang kamu ucapkan. Fa inna likulli qawlin haqiqatan. Karena setiap ucapan harus ada realitanya. Jangan sampai yang kamu katakan saya beriman dengan sejatinya, dengan sebenar-benarnya, tapi realitanya benar kan yang anda ucapkan? Sebab setiap ucapan itu harus ada buktinya, ada realitanya. Faqala ya Rasulullah. Kemudian Harithah menjelaskan, wahai Rasulullah, azafat nafsi 'anil dunya. Jiwaku sudah menjauh dari dunia. Sudah bagi saya dunia tidak. Ya. Tidak saya moyong mencarinya. Ya. Jiwaku sudah tidak menyukai dunia. Fa'azhartu laili. Oleh karena itulah saya jadikan malamnya untuk begadang dalam ketaatan. Wa adma'tu nahari, siangnya saya jadikan untuk sahur. Biarkan saya siang untuk haus, lapar. Karena sahur, malamnya tidak tidur karena apa? Karena salat malam. Fada'anni bi'arshi rabbi barizan. Seakan-akan aku melihat ars Rabbu terlihat jelas di depan. Ini apa namanya? Biasa orang bisa dengan ain basirah, dengan mata batinnya seakan-akan diperlihatkan ars di hadapannya, dan itu tidak mustahil. Ya. Banyak para sahabat
yang sudah sampai pada maqam itu. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu dalam perang Uhud, ya, ketika yang lain mundur karena diserang secara tiba-tiba oleh Khalid bin Walid, ya, Anas bin Nadhr justru merangsek maju ke depan. Ketika diingatkan, wahai Anas, mundur, kata Anas, ini la ajidu rihal jannati duna. Saya sudah mencium bau surga di balik itu. Surganya di alam akhirat, tapi dia bisa sudah merasakan ada surga di balik itu. Yang kecil itu, baunya itu kejar. Ya, hadisnya sama. Seakan-akan saya melihat Allah terlihat jelas. Wa ba'ani anzuru ila ahli jannah. Seakan-akan aku sudah melihat penduduk surga. Saya perhatikan dengan mata basirah melihat penduduk surga. Yatazawaruna fiha, saling berkunjung. Lihat surga saling apa? Berkunjung. Ya, satu dengan yang lainnya. Wa ba'ani anzuru ila ahli nar. Dan seakan-akan aku melihat penduduk neraka yang ta'awuna fiha atau yang ta'awuna fiha. Saya melihat penduduk neraka berteriak menolong-nolong di dalamnya. Ya. Ada yang saya begini. Ya. Kalau orang sudah yang dilihat arsy Allah, yang dilihat surga dengan kenikmatannya, yang dilihat neraka dengan segala adabnya, yang ibadahnya pasti khusyuk dan baik. Kalau salat maka salatnya paling baik, kalau saum-saumnya paling baik, kalau zikir, ya, pada Allah taqaddam aina, dia akan berzikir sehingga matanya bercucuran air. Ya. Begitu Harithah mengucapkan ini, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, absarta falsa. Asabta falsa. Kata Nabi, engkau sudah melihat, maka pegang itu. Ya, kalau sudah melihat, pegang. Ya, yang kamu lihat itu benar. Ya, yang kamu lihat itu benar. Ya, asabta, kamu sudah mendapatkannya, sudah. Pegang dengan kuat. Konsekuensi dengan itu. Ya, Abdul nawwarallahu ta'ala imana fi qalbi. Engkau seorang hamba yang Allah berikan cahaya keimanan di dalam hati. Ya. Inilah maqam maqamul ihsan. Ya. Tingkat paling tinggi dalam beribadah, seorang sudah sampai pada tingkat seakan-akan melihat akhirat, melihat Allah dengan segala kuasanya. Kalau itu tidak, ya ada maqam yang kedua. Ini maqam ihsan paling tinggi. Ya, maqam ihsan paling tinggi bisa seakan-akan hati kita bisa melihat akhirat, melihat Allah. Kalaupun tidak, maka maqam yang kedua, maqam muraqabah. Ya, kita diawasi. Ada dari itu dulu, merasa selalu diawasi, selalu dimonitor, selalu dilihat oleh zat yang tadi. Jangankan yang terlihat, yang tidak terlihat saja Allah terlihat. Jangankan yang terdengar, yang tidak terdengar saja Allah pasti mendengar. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang ayat dalam surat Al-Mujadilah, laqad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Kemudian innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mendebat engkau Muhammad, yang mengadukan kepada Muhammad tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah mendengar apa yang jadi pembicaraan kalian berdua antara Muhammad dan wanita itu. Allah mendengar. Kata Aisyah,
saya ada di rumah itu. Aisyah ada di rumah itu. Ketika Nabi berdialog dengan wanita tadi, Aisyah ada di rumahnya Aisyah. Dan rumah Nabi bukan kayak segini gede. Gitu ya? Kalau orang ngomong bisik-bisik, yang sholat nggak dengar. Kenapa? Karena luas. Rumah Nabi bukan istana yang besar. Yang kalau orang ngomong di bawah yang atas nggak dengar. Yang kalau orang ngomong di sini yang sholat nggak dengar. Bukan. Rumah Nabi cuma yang kecil. Yang dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sujud sementara Aisyah sedang tidur, maka Nabi harus apa? Menggeser dulu kaki Aisyah. Berarti rumahnya sempit, kecil. Kata Aisyah, saya yang di rumah itu saja tidak dengar. Saya yang di rumah itu tidak dengar apa yang dibicarakan antara wanita ini dengan Rasul. Saya tidak dengar. Pembicaraan tentang apa saya tidak tahu. Tapi Allah yang bilangin mendengarnya. Wallahu yasma'u ta'awwa. Allah mendengar iwan pembicaraan antara kalian. Jangankan yang kita bicarakan dengan keras, ya, yang dibicarakan dengan diri saja Allah tahu. Itu muraqabah, merasa senantiasa saya dan Allah itu selalu melihat, mendengar kita. Ya. Yang terlihat sudah jelas, yang tidak terlihat pun akan Allah catat dan Allah dengar. Ya. Kalau itu dihadirkan dalam ibadah-ibadah kita, insya Allah ya, kualitas ibadah kita akan ya, semakin baik dan semakin baik. Baik. Dikatakan di sini bahwa ihsan itu ya, sebelumnya ya, sebagai salaf mengatakan qala as-salaf man 'amila lillahi 'ala al-musyahadah. Man 'amila lillahi 'ala al-musyahadah. Barang siapa yang beramal berbuat karena Allah ya, 'ala al-musyahadah, atas dasar bahwa dia merasa disaksikan oleh Allah, dilihat oleh Allah, kemudian dia beramal karena Allah, fahuwa 'arifun, maka dia adalah orang yang sedang arif. Arif itu orang yang sampai pada tingkat ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, berarti dia paham Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mendengar, Allah itu khabir, Allah itu alim. Ya, wa man 'amila 'ala musyahadatillah ya fahuwa mukhlisun. Jadi barang siapa yang beramal karena Allah atas dasar bahwa dia seakan-akan melihat Allah, ya, seakan-akan dia melihat Allah, melihat akhirat, maka dia orang yang arif, yang sudah ma'rifatnya apa? Tinggi. Wa man 'amila 'ala musyahadatillah iyyah, tapi siapa yang beramal karena dia tahu Allah melihat dirinya, fa huwa mukhlisun, maka dia orang yang ikhlas. Ya. Jadi ikhlas itu diantara caranya adalah dalam beribadah kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'ifatan min ashabihi an ya'budullaha ka'annahum yarawna. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada sebagian sahabatnya, sekelompok sahabatnya, agar mereka beribadah kepada Allah seakan-akan mereka melihat Allah. Di antaranya Ibnu Umar, Abu Dzar radhiyallahu anhu, wa wassa Mu'adz, dan Nabi berwasiat kepada Mu'adz radhiyallahu anhu an yastahyiya min Allah, agar Mu'adz menghadirkan rasa malu kepada Allah, kama yastahi min rajulin di haibatin min ahlihi, seperti dia malu kepada seorang
yang punya wibawa di antara keluarga. Kalau aku melihat ada orang yang punya wibawa, lalu aku malu kalau orang yang punya wibawa itu mendapati kita dalam kondisi yang tidak disukai. Ya. Itu latihan keikhlasan dan latihan ihsannya di sana. Ya. Allah lebih daripada orang yang punya wibawa, lebih daripada mudir, lebih daripada seorang kepala desa, seorang gubernur, seorang presiden yang kalau mendapatkan kita dalam kondisi yang tidak baik, atau malu tidak? Malu kan? Allah lebih dari itu. Ya. Kita harus lebih malu ketika kemudian Allah mendapatkan kita dalam kondisi yang cara ibadah kita tidak baik. Pertanyaan terakhir ya. Saya berapa dari Pak? Saya dari Pak. Apa olahraga sedikit? Olahraga sedikit. Itu saja sudah dikatakan akhirat Ustaz. Ngomong dunia dong. Ya akhirat dulu. Kita ngomong akhirat cuma setengah jam. Itu sudah katanya akhirat dulu. Wasu'alu'an, pertanyaan berikutnya adalah kaifa yasilul insan ila darajatil ihsan. Bagaimana seorang bisa sampai kepada derajat ihsan. Dijawab oleh sahib kita Hajjatullah Al-Balighah. Katanya, idza amana rajul, seorang akan sampai pada derajat ihsan adalah idza amana rajulu bi kitabillahi ta'ala. Kalau seorang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, atau bima jaa bihi Nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam, atau beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Min bayani imanan, dalam keimanan yastan bi'u jami'a quwwahul qalbiyah wal nafsiyah. Dengan keimanan yang yastasbi'u, keimanan yang kemudian diikuti dengan seluruh kekuatan hati dan jiwanya. Tsummashtaghala bil 'ubudiyyati haqqal istighal. Kemudian dia sibuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar kesibukan. Dzikran bil lisan wa tafakkuran bil janan wa adaban bil jawarih. Sibuk lisannya dengan berpikir, sibuk hatinya dengan tafakkur, memikirkan tentang kebesaran Allah, tentang surga Allah. Wa adaban bil jawarih, dan sibuk anggota badan dengan perbuatan-perbuatannya. Wa dama ala dzalika muddatan madidatan, dan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Senantiasa saya sibuk berzikir, hatinya sibuk memikirkan Allah, anggota badan sibuk dengan ibadah, syari'a kullu wahid min hadhihi ta'if al-lataif al-thalath afdalu min al-'ubudiyyah wa kana al-amru shabihan bi darajati al-yabin dawhatil yabisa tusqa al-ma' al-aziz al-ma' al-ghazir fayadkhulu ghayya kullu husnin min aqsariha wa kullu waraqatin min awaqiha thumma yabutu minha al-azhar wa thimar. Jadi kalau orang sudah tersibukkan, misalnya tersibukkan dengan pikiran yang tersibukkan dengan hati tersibukkan memikirkan Allah, memikirkan akhirat, kemudian anggota badan juga sama, maka setiap bagian-bagian itu akan mendapatkan bagian dari ibadah.
lisan, ada bagian ibadah di dalam hatinya, ada bagian ibadah di dalam anggota badannya. Permisalannya seperti sebuah pohon besar yang kering, ya, yang sudah mulai kering, lalu kemudian disiram dengan air yang sangat deras. Dan begitu disiram dengan air, apa yang terjadi? Maka mengalirkan air itu ke setiap dahan-dahan dari pohon itu. Ya, yang daunnya kering sudah mulai hijau, yang batangnya kering sudah mulai basah, akarnya juga sudah mulai kuat, ya. Kemudian akhirnya udahlah tumbuh apa? Bunganya tumbuh, berbuah. Demikian juga kemudian, demikian juga ibadah bersama. Ya. Ibadah itu layaknya air yang menyiram anggota tubuh kita, yang menyirami lisan kita, yang menyirami kalbu kita, yang menyirami anggota tubuh kita. Ya. Ketika disirami dengan ibadah, akhirnya anggota tubuh kita ini akan melahirkan apa? Ya, buah-buah yang indah. Terlihat dari apa? Tubuh katanya. Terlihat dari apa? Bidang tanduknya. Terlihat dari apa? Adabnya. Ya. Jadi ibadah itu ada primarnya. Ibadah itu ada buah-buahnya yang bisa dipetik. Bukan hanya orang yang melakukan ibadah, tapi orang lain pun merasakan buah dari ibadah orang. Ya. Ini mas kalian, ya, yang bisa disampaikan, dan ya, perlu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah agar kita berani bukan hanya keimanan, ya, dan minta diberitakan dalam Islam, diberitakan dalam iman, tapi kita minta lebih dari itu adalah dijadikan ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.